Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini penulis LSTS memberi judul Menghina dan Menertawakan yang Menderita. Tapi saya beri judul sarkasme ya Saudara. Matius 27 ayat 29, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya, kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Bapak Ibu Saudara sekalian, sarkasme adalah salah satu bentuk kata sindiran yang mengungkapkan kata-kata pernyataan tetapi bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Bagaimana tidak Saudara, ini sebuah sarkasme? Karena setelah serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu mereka memanggil seluruh pasukan berkumpul untuk mengelilingi Yesus pada saat itu. Mereka menanggalkan pakaiannya, mengenakan jubah ungu kepadanya, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Jadi ini adalah sebuah sarkasme di mana Tuhan Yesus diberi mahkota sebagai Raja Yahudi, tetapi sebelumnya menyiksa. Lalu dia memberikan sebatang buluh di tangan kanannya. Seperti raja ya, pakai mahkota, buluh itu berbicara tentang tongkat kerajaan. Buluh dikenakan serdadu Romawi kepada Tuhan Yesus. Ini menghina Tuhan Yesus yang menggunakan tongkat kerajaan. Dan ini Saudara, sarkasme paling hina mereka lakukan adalah kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolok dia serta berkata kepadanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Jadi mereka menyembah, mereka mengagungkan, memberi salam kepada raja sambil berlutut, tetapi diawali dengan penyiksaan dan atribut-atribut yang menghina Tuhan Yesus ketika dia dianggap sebagai Raja orang Yahudi. Padahal kalau kita kan datang memuji, menyembah Tuhan Yesus ke gereja atau ke persekutuan atau ke kesan Saudara, kita berdandan rapi, kita siapkan hati tubuh kita siapkan dompet kita untuk persembahan dan lain sebagainya, sehingga hati kita plong, memuji, memuliakan nama Tuhan, sehingga hadirat Tuhan menguasai kehidupan kita. Mereka meludahinya, bayangkan Saudara, dan mengambil buluh itu. Seharusnya Yesus diberi waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi kematiannya, tapi Yesus tidak diberikan waktu sedikit pun, bahkan untuk menghela napasnya, narik napas panjang untuk saat itu. Saat itu adalah padahal hal yang paling penting antara kehidupan dan kematian. Saat dia diserahkan untuk disalib, seharusnya dia cukup waktu untuk beristirahat. Demikian kan Saudara, penjahat-penjahat yang mau dihukum mati sampai hari ini diberi kebebasan untuk mereka menikmati makanan paling enak. Ditanya, makanan apa yang kamu paling suka? Wah, seperti itu harusnya Saudara. Tetapi Tuhan Yesus menanggung semuanya. Meskipun Pilatus menyatakan dia tidak bersalah, tetapi pasukan tentara sebagai pegawai pengawal yang menghukum Tuhan Yesus mengolok-ngolok, mencela dan memperlakukan dia sebagai mana seharusnya dilakukan oleh kita yang memuji menyembah Tuhan. Karena penyaliban Tuhan Yesus berbicara tentang pengampunan dosa atas apa yang kita lakukan. Karena kematian Tuhan Yesus mengambil alih segala kelemahan kita. Tuhan Yesus katakan bahwa semua sudah selesai. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, hubungan kita sama Tuhan dipulihkan kembali. Tuhan Yesus katakan, "Eli, Eli, lama sabatani." Itu berbicara tentang hubungan antara Bapa dan kita sebagai manusia yang sudah terputus karena dosa Adam. Tetapi Tuhan Yesus menggantikan itu. Dia menjadi jembatan, dia menjadi salib kita untuk menebus dosa kita, dan kita dihubungkan kembali kepada Bapa sehingga kita terkonek kembali kepada Tuhan. Terkonek sebagai anak di dalam kasih anugerah Tuhan,
Tuhan memberkati, menyertai kita. Sangat mungkin, saudara, pasukan-pasukan Roma saat itu adalah bukan sedang marah ya saudara, tapi dia mengejek. Dan kadang-kadang kita pun seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak menghormati hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak menghormati keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita melanggar perintah-perintah Tuhan dengan melakukan dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dijauhkanlah saudara sarkasme yang ada di tentara-tentara Romawi dalam kehidupan kita, menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh dilawat Tuhan, diberkati Tuhan dengan sungguh-sungguh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.